Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini malam yang sangat berderajat bagi kita, dikaruniakan oleh Allah. Malam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadun musahabihi wal ikram. Subhanal malikul khuddus subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala ya'futu wala ya'abdu abdah. Subukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan melaksanakan kewajiban kita sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka beribadah, mendirikan Rabbitah alal wasilah, atau dalam sering kita dengar dengan kalam tawasulan. Untuk itu para jemaah, marilah kita sama-sama mendirikan ibadah bertaziah, bertausiah, insyaallah dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita malam Jumat, malam umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, untuk muzakarah kita malam ini akan kita mulai insyaallah. Kira-kira siap semuanya? Insyaallah. Silakan dipegang mic-nya. Sallu ala muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah ya mawjudun, ya Allah ya maksudun, ya Allah ya bakin, ya Allah ya ma'budun, ya Allah ya mawjudun, ya Allah ya maksudun, ya Allah ya bakin, ya Allah ya ma'budun, ya Allah ya mawjudun, ya Allah ya maksudun, ya Allah ya bakin, ya Allah ya ma'budun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma
sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Insya Allah pada malam ini kita akan melaksanakan ibadah muzakarah berjamaah. Menjadi tema bagi kita dalam muzakarah malam ini yaitu mengenai ibadah sholat yang kita akan mengkaji, yaitu tentang 4 rukun hakikat daripada rakaat sholat. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah rahimakumullah, kenapa kita mengkaji daripada 4 hakikat rakaat daripada ibadah? Sering kita mengalami atau melihat dalam lingkungan umat Islam suatu keadaan dalam masa nuzuk atau sakit berhalangan itu jadi sering dikatakan tidak bisa melakukan rakaat. Alasan itu akan mengurangi daripada iman dan takwa kita kepada Allah hanya lantaran sebuah kendala nuzuk atau sakit atau memang ada kendala lain. Untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Jibril, tolong engkau Jibril datang kepada Allah, sampaikan pertanyaanku kepada Allah. Bagaimana dengan umatku yang tidak mampu melaksanakan rakaat? Apakah gugur ibadahnya atau bagaimana tentang kelanjutan umatku yang tidak sanggup menjalankan rukun dan rakaat? Insya Allah Malaikatul Jibril mendatangi Allah dengan menyampaikan amanah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah tentang ketidaksanggupan atau nuzuk atau apabila sakit umatnya tidak bisa menjalankan rakaat sebagai adab. Dalam pada itu Allah memfirmankan kepada Jibril, tolong sampaikan kepada Muhammad, apabila di dalam menjalankan rakaat sholat, hakikat daripada rakaat sholat itu sampaikan kepada Muhammad, ada 4 kodrat hakikat. Apa yang 4 kodrat hakikat daripada rakaat tadi? Apabila engkau dalam berdiri, bacalah Al-Quran. Dan apabila engkau dalam rukuk, bertahmidlah. Apabila engkau itu sujud, berzikirlah. Dan apabila engkau duduk, berdoalah. Apa yang dimaksud bacalah Al-Quran dikala berdiri? Makna daripada hakikat yaitu umul Al-Quran dengan membaca Al-Fatihah. Jadi orang yang mendapatkan makna hakikat daripada perbuatan rakaat sholat
bukan arti menjadi satu kemudahan bagi izinnya seorang ustadz. Tidak ada hak seorang ulama pun untuk memberikan ampun kepada umat yang dalam masa berhalangan dalam menjalankan. Tetapi Allah telah mempersiapkan kodrat-kodrat hakikat. Kenapa? Karena memang sholat itu adalah hakikat. Jadi dengan adanya berdirilah, bacalah Al-Fatihah dikala berdiri, bertahmidlah dikala ruku, dan berzikirlah dikala sujud, dan berdoalah dikala duduk. Jadi tidak seorang orang yang mendapatkan hakikat itu dia mengikuti dengan membayangkan pekerjaan syariat, tetapi dia harus mengamalkan yaitu 4 perkara hakikat tadi. Al-Fatihah bukan satu kali, tapi boleh dia berulang kali. Begitu juga bertahmid. Tahmid tidak harus 3 kali, boleh menjadi 5 kali, 6 kali, asal dia tidak mengikuti syariat. Kenapa? Karena tidak ada penggantian daripada sebuah perintah Allah. Salat itu langsung, tidak ada bayang-bayangan. Dibayangkan lagi berdiri, dibayangkan lagi duduk, dibayangkan lagi sujud. Tidak. Justru kita melakukan ibadah daripada hakikat daripada rakaat tadi apabila kita mengalami suatu gangguan, nuzuk atau sakit. Subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa. Asal kita tahu hakikat yang kita baca. Nah, dikala sujud berzikirlah engkau dikala sujud. Nah, kalau kita berzikir, ini yang mengulang daripada ruku sama jumlahnya dengan mengulang daripada sujud. Tapi ruku tidak dikatakan zikir, tapi yang dikatakan zikir adalah sujud. Kenapa? Karena yang berzikir sifatnya azikra, itu mengingat kepada jalannya Allah. Sementara yang dikerjakan dalam tahmid atau ruku itu adalah suatu perbuatan dan taubat, bukan zikir. Dia sama 3 kali, cuma dia dalam rangka taubat. Subhana rabbil azimi wa bihamdi, sucikanlah aku ya Allah diriku. Kapannya kasah wa kasah wa kasasah, dalam masa kelalaian, dalam masa mempersekutukan Allah, dalam masa yang kufur nikmat. Ini kesalahan karena tidak dikatakan berzikir, karena tidak boleh mengingat sebuah kesalahan. Tapi dalam sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, masa kasah wa kasasahnya adalah pensucian dan mohon ketinggian derajat pada batin, pada zat rohani daripada nurani pada jasad. Nah, ini boleh diulang berkali-kali karena dia beribadah, maka itu dikatakan zikir. Nah, bagaimana dengan dikala duduk? Dikala duduk itu disuruh berdoa. Nah, apa yang dikatakan berdoa? Maka kita harus mengikuti Rabbil fili warhamni wajiburni wahdini sampai selesai. Dan itu boleh lebih dari apa yang ditentukan. Bukan harus mengikuti jumlah yang telah ditetapkan pada sholat. Kenapa? Karena ini adalah hakikat dalam bentuk kemudahan. Jadi bukan artinya kita disuruh duduk karena kita sakit kaki, terus ada hak seorang ustadz atau imam menyuruh duduk. Tidak ada hak seorang imam atau ustadz untuk membenarkan atau mengampuni ketidakmampuan atau kesalahan yang terjadi dalam sholat. Semua perbuatan Allah, maka sudah Allah siapkan bagaimana mendapatkan
Sholat meskipun ada gangguan di dalam pekerjaan atau di dalam diri kita, lagi sakit atau dalam berhalangan apapun. Contohnya tidak juga sakit. Contohnya kita di atas mobil. Di atas mobil kita lagi di atas mobil, orang azan, terus kita bagaimana? Mau berhenti gimana? Namanya kita penumpang. Maka kita merapatkan tangan, merapatkan kaki, kita langsung melaksanakan hakikat daripada rakaatnya. Maka Allah telah menerima sholatnya kita. Nah, inilah meskipun banyaknya perintah Allah dalam satu hari, tetapi lebih banyak kemudahan Allah daripada jumlah perintah. Itulah hakikat daripada rukun dan rakaat sholat, yaitu 4 kemudahan. Baik para jemaah sekalian, silakan bertanya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Buya mengatakan itu mujib ada halangan gitu Buya. Contohnya kalau kita lagi sakit di tempat tidur, posisi tidurnya itu apa harus madhep kiblat apa kemana tuh Buya? Yang pas gitu, yang menurut agama. Tidak. Itu kalau sudah masuk kepada hakikat, hukum kiblat itu sudah berlaku kepada kiblat rohani. Kiblat rohani itu adalah wujud batin Allah pada diri. Jadi kalau itu tidak diperlakukan lagi hukum amaliyahnya kalau orang yang sudah berbaring seperti itu, maka dia tetap melakukan rukun hakikat, karena sholat itu adalah marhalah mukarobah. Sholat itu perbuatan rohani, dia tidak perlu diarahkan. Makanya seperti berwudu, ya, dia juga nggak perlu diwudukan. Tidak perlu harus membawa air. Debu kasur tempat dia sakit itu sudah bisa menjadi wudhu. Itu yang dinamakan tayamum. Begitu. Jadi banyak kemudahan. Kalau kita tahu itu kemudahan. Jadi tidak ada alasan tidak sholat, karena banyak kemudahan. Nah gitu. Kenapa? Alasan umat Islam itu rata-rata pasti alasannya rakaat. Insyaallah. Nah, paham? Insyaallah Buya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, di saat berdiri bacalah Al-Quran, yaitu yang dimaksud Quran Al-Fatihah. Apakah di situ masih kita baca surat pendek atau tidak usah? Tidak usah. Kalau Al-Fatihah itu induk Al-Quran, tidak dibaca lagi suratnya. Al-Fatihah itu kan Quran. Berarti kita tidak ada halangan namanya kalau kita masih sanggup baca suratnya. Makanya ini kemudahan bagi orang yang nuzuk atau sakit, ya. Maka diwakilkanlah Al-Fatihah itu, karena semua ayat 114 surat itu adalah umulnya Al-Fatihah. Jadi tidak perlu lagi baca surat-surat lain, tidak perlu lagi. Paham? Insyaallah. Insyaallah. Silakan yang lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanya, apakah takbir atau niat dan salam yang terakhir kita tinggal juga atau harus diikutkan Bu ya? Tidak. Berzikir, ya, berzikir. Tapi kalau takbir itu sunnah, boleh mau dibaca, boleh tidak. Tapi kalau untuk mencari kesempurnaan, lebih bagus dibaca. Lebih bagus dibaca. Ya, boleh kita baca. Tapi fardu ain yang dia terima adalah perbuatan makrifat daripada yang 4 tadi. Al-Fatihah, tahmid, zikir dan doa. Jadi dia tidak diberikan lagi kepada suatu ketentuan khariri, ketetapan. Nah, kenapa? Dia juga telah mengalami masa khariri.
Masa ketetapan salah satu adalah masa nuzuk yang harus dia lakukan dengan ma'rifat rakaat. Berarti ma'rifat takbir segala macam nggak perlu. Karena ini adalah satu kemudahan, sudah mendapatkan himpunan. Kalau diperlakukan dekat takbir belum angkat tangan. Iya, kalau tangannya bisa diangkat. Kalau dia sakit berbaring, hanya tinggal perasaan dan hati yang tidak sakit, bagaimana? Sakit itu bukan hanya kaki yang keseleo. Kalau berbaring gimana? Dia berbaring, dia nggak sanggup. Iya. Iya kan? Nah, berarti dia harus mendapatkan yang 4 tadi. Nah, gitu ya. Kalau urutannya harus urut gitu Bang, dari Al-Fatihah. Iya, Zikir itu pasti, harus wajib itu urut ya. Itu pasti urutannya seperti itu. Al-Fatihah, tahmid, zikir dan doa. Cukup 4 Insyaallah. itu aja. Iya. Insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah direnung-renungin mujakarah dari Buya tadi, sangat sulit kalau kurang paham baik dengan hakikat, apalagi kita dalam sakit. Sebab hakikat ini ada 4 temannya. Yang pertama syariat, yang syariat itu ialah yang dibilang sakit atau nuzub ya kan Buya. Iya. Tapi di dalam hakikat ada terikat dan ada ma'rifat, dan bagaimana cara kiat-kiatnya membawanya dibawa ke diri kita Buya. Ya. Kalau tarekat dengan kita menjalankan itu sudah tarekat. Menjalankan hakikat itu ya tarekat. Dan melihat dan apa yang diperjalankan itu ma'rifat. Nah, jadi tidak ada keterpisahan. Syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat itu satu kesatuan. Berarti nggak ada keterpisahannya. Tidak ada. Contohnya dia menjalankan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Itu kan tarekat, dia jalankan. Sini paham ya. Nah, wujud yang dia jalankan itu sudah ma'rifat. Kenapa? Karena dia mengarah kepada ayat itu tadi. Sudah bergabung ke situ semua. Tinggal antara saksi dengan menyaksikan lagi. Iya. Kita contohkan apa? Saat Rasulullah dalam kajian dia berperang. Udah jelas pasukan dari Rasulullah itu mengarah ke kiblat dan menembak atau membunuh musuhnya. Rasulullah bersandar di punggung pasukan dia istilahnya, tapi dia mengarah ke timur salat. Tapi yang namanya Rasulullah yang memiliki ilmu, tidak alasan bagi dia kemanapun wajahmu kamu hadapkan. Sesungguhnya di situ ada wajahku. Nah, seperti itu. Salah. Mungkin ada tidak perlu dipisahkan. Enggak, berarti sejak satu arah ya. Iya, namanya aja orang sakit. Ya. Tapi yang nggak pernah sakit di manusia itu adalah pandangan dan hati. Iya. Nah, jadi makanya sholat itu fardu. Separah-parah dia sakit, dia bisa memandang. Separah-parahnya sakit, qalbi itu nggak pernah sakit. Jadi apa alasannya? Asal memang bisa memandang dengan qalbi, memandang kepada qalbinya, itu sudah selesai ma'rifatullah. Iya. Paham? Insya Allah. Mungkin ada di antara saudara kita yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kodrat tayamumnya gimana Buya ya? Kodrat tayamum sama. Silakan mengambil debu yang ada. Sebut tayamum ini bahasa Indonesia tanah. Sebetulnya bukan tanah. Tanah itu adalah debu. Jadi untuk bersuci kita tidak melihat wujud daripada untuk yang mensucikan, tapi harus melihat apa yang disucikan. Makanya ada tayamum,
Ada wudhu tak dengan air, dengan tanah. Nah, artinya dengan tanah itu debunya. Nah, gitu. Diambil debu kasur, sudah diperwudhu. Apa alasan lagi? Tidak ada alasan kan? Nah, gitu. Terus gimana? Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang saya kurang paham pada saat rakaat. Apakah kita cukup baca dari Al-Fatihah sampai doa saja, atau kita masih mengikuti seperti rakaat misalnya subuh 2 rakaat, jadi kita ulang 2 kali atau cukup sekali saja? Kita diwajibkan membaca Al-Fatihah, tidak diperintahkan mengikuti rakaat, tidak diperintahkan mengikuti kodrat sholat itu. Bacalah dikala berdiri itu Al-Fatihah, Al-Quran. Bertahmidlah dikala ruku, berzikirlah dikala sujud, berdoalah dikala duduk. Berarti kita sudah menjalankan perintah. Ya, umpama orang Allahu Akbar terus salat. Yang sakit apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaum. Baru setengah jalan dia, orang sudah selesai. Orang udah pulang, dia terus selesaikan. Sampai menurut dia itu dia sudah tenang. Ya, nah gitu ya. Yang penting dia tetap berusoli, itu yang paling penting. Dia tetap berusoli. Kalau dia tidak berusoli, maka fungsi yang dia baca itu tadi bukan untuk sholat. Kalau dia berusoli, ya berarti itu sholat. Begitu. Ada satu lagi Bu ya. Insyaallah. Di dalam kita baca Al-Fatihah itu diwasol apa bertahap-bertahap seperti biasa kita imam. Contoh kita sholat sendiri gitu. Ya mulai masuk boleh atau didiamkan juga, tergantung, namanya kebebasan yang diberikan oleh orang sakit. Kalau orang sakit tidak ada peraturan lagi. Tidak ada hadis manapun yang menyuruh Al-Fatihah itu sekian kali. Bacalah Al-Quran dikala berdiri 10 kali. Bukan. Berarti salah, orang sakit disuruh 10 kali. Ya. Nah. Oh jangan Pak, Bapak sakit sekali aja. Dosa juga. Karena orang mau beribadah, masa harus dikurang-kurangi. Makanya yang dijemput oleh Jibril itu hanya itu. Bacalah Al-Quran dikala berdiri, bertahmidlah dikala ruku, berzikir dikala sujud, dan berdoa dikala duduk. Sudah. Mau apapun doanya, tapi sudah dalam sholat. Nah terus, apa perlu dia kiri kanan baca salam? Tidak perlu. Dia tidak dikenali fikih lagi. Sudah tidak dikenakan fikih. Kalau dia memang sakit, Assalamualaikum, Assalamualaikum, boleh. Ya, umpamanya ente keseliu leher. Ya. Nah, apa perlu diangkat tubuhnya ke sini ke kiri? Assalamualaikum, diangkat lagi. Itu orang sakit ngerepotin orang. Sementara Allah saja berikan kemudahan. Jadi tidak ada fikih. Ya. Intinya kalau kita kenal hakikat 4 hakikat daripada rukun dan rakaat, maka itu adalah suatu kemudahan untuk orang yang sedang nuzul. Ada yang mau ditanyakan? Nah itu. Ya itu aja deh. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya, kalau kita berwudu dengan air kan cuci tangan, cuci mulut, cuci ini ya Buya ya. Terus kalau untuk tayamun itu caranya gimana Buya? Sama.
Tayamum itu sama. Nah, cuma kembali lagi kepada sakit atau tidak. Kalau dia sakit, tidak mungkin sama. Tapi meskipun tidak sama, hakikatnya tetap berjalan. Nah, bagaimana caranya hakikatnya kalau tidak sama? Telapak tangan ini 1881 dalam perhitungan huruf Arab, ya. Nah, dengan niat zahir dan batin dia ambil, dia ginikan tangannya, dia usap ke wajahnya, selesai wudhunya atas nama zahir dan batin. Kalau dia sakit, tapi tayamum, tapi dia sehat, tetap sama. Urutan daripada wuduknya sama, dan makrifat wuduknya sama. Kenapa? Namanya hakikat itu kan tidak alasan apa yang di depan kita. Mau air, mau tanah, ya silahkan. Kenapa bisa begitu? Kita ingat khasiat dari sholat subuh. Yang menghalalkan bumi dan langit tempat sholat ini siapa? Iya, jangan lupa Muhammad dan Adam. Ya, 2 rakaat pada subuh bertajali batin Allah ke jasad, hiduplah Adam. Bertajali batin Allah 1 rakaat lagi ke bawah, ke dalam kolbi, hiduplah Muhammad. Berarti zahirnya batin Allah itu nyata. Sifat 6 bagi Adam, sifat 6 bagi Muhammad dengan bertajalinya batin Allah. Akhirnya menjadi 6, 12, jatuhlah 1 tahun 12 bulan. Apa yang menjadi tahun 12 bulan? Karena terjadi 12 zikir azibul ghaib. Azibul ghaib itu adalah zikir yang menghalalkan bumi dan langit ini untuk beribadah kepada Allah. Mau sholat di pinggir kali, mau sholat di rumah, mau sholat di masjid. Apabila keadaan kita memang tidak bisa mencapai masjid, boleh di pinggir kali. Boleh numpang di pojok rumah orang. Jangan banyak alasan, karena semua sudah halal. Apa alasan lagi? Perjalanan, tinggal merapatkan kaki, berjalan hakikat. Apa lagi alasan? Tidak ada lagi kan? Nah, itu. Jadi itulah perhatian Allah kepada kita. Sangat banyak kemudahan. Memang kalau agama lain melihat Islam ini jadi takut dia masuk Islam. Kenapa? Sibuk sekali. Sholat sudah 5, tambah zikir lagi. Ya, kapan cari makan kalau cuma kita sholat terus? Tapi dia tidak paham kalau dalam Islam itu sangat banyak kemudahan. Salah satu seperti tadi. Ya. Nah, inilah para jemaah. Kalau kita sudah paham, ini yang dikatakan surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Afqalallahu fil mu'minin allazihum salatihin wa qasihun. Beruntunglah orang-orang yang berilmu yang bisa kusuk dalam sholatnya. Ya gimana tidak? Semua bisa diselesaikan dengan hakikat. Mau apa? Dari tahbir, dari wudhu, dari azan. Apa alasan kita? Oh, kita nuzuk sakit. Ada pengantaran hakikatnya. Kenapa? Sholat itu tidak ada tuntutan jasmani. Yang ada tuntutan rohani. Karena marhalah mukarobah. Jadi tidak ada alasan gitu, ya. Karena rohani apa? Dia ngantor enggak, semua enggak, ya kan? Nah, apa salahnya? Jangan cari alasan. Yang apa? Orang yang tidak berilmu itu alasannya lebih banyak daripada sholat. Ya. Tapi kalau kita berilmu tidak ada alasan. Kenapa? Orang berilmu itu sudah dia mendapatkan keuntungan yang tinggi dalam beribadah. Dia tidak susah bagi dia, tidak repot dia.
Paham? Ada pertanyaan lagi pada jemaah? Gini satu lagi Bu ya. Ya. Mungkin hakikatnya Bu ya, daripada orang tua yang duduk di belakang itu di atas kursi, sujud, rukuknya nggak sempurna, mungkin lebih bagus ngambil posisi duduk aja Bu ya, atau gimana hakikatnya Bu ya? Iya lah. Ya. Ya kan? Ya boleh. Mau di atas kursi roda atau mau duduk nyender, tidak masuk dalam saf, tidak apa-apa. Tapi selagi dia mendengar dan melihat, maka dia wajib duduk di sekitar situ. Meskipun di pojok, nggak apa-apa. Tapi kalau dia tidak lihat, nah itu tidak masalah. Tapi kalau selagi dia melihat, dia harus duduk di antara itu. Itu meskipun dia tidak mampu berdiri, boleh duduk. Jadi kalau kita tanya semua, kalau nggak sanggup berdiri gimana? Duduk. Nggak sanggup duduk gimana? Berbaring. Nggak sanggup berbaring gimana? Nah itu akan dijawab oleh hakikat. Yang saya masih bingung ini Bu ya, misalnya waktu yang duduk di kursi, waktu imam sujud ke lantai kan kening ke bawah, mereka kan duduk sujudnya separuh aja, saya perhatiin ini dulu ya ada. Itu siapa yang menyuruh? Itu yang sering saya lihat di belakang-belakang tua kayak gitu sering Bu ya. melihat yang salah dong. Berarti lebih bagus duduk Bu ya, sempurna ya. Iya gitu. Perintah Allah baca Al-Quran. Iya. Nggak ada cerita itu. Separuh atau ya. Perintah Allah bacalah Al-Quran dikala berdiri, ya enggak? Bertahmid dikala ruku. Dikala ruku tuh lagi orang ruku dia bertahmid. Orang lagi sujud dia berzikir. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ya. Nah, gitu. Itu yang banyak. Memang sekarang begitu. Lama-lama ada masjid tunanetra. Kenapa? Kursi roda disusun. Harusnya apa? Nggak perlu capek-capek. Di kursi roda kalau jatuh juga masalah. Hah? Belum kursinya yang meroda-roda sampai ke depan situ. Ya, nabrak orang. Nah, bagus duduk dengan baik, duduk dengan rapi. Ya. Makanya cepat pengurus masjid itu datang, lihat jemaah yang sakit, dibantu disuruh duduk. Kalau perlu kasih bantal duduk, nyender di dinding. Ajarkan apa gunanya muawin di dalam masjid. Tugas muawin apa? Muawin itu kan pembantu imam. Nah, terangkan, Pak, kalau lagi orang berdiri, Bapak baca Al-Fatihah aja. Nanti kalau Bapak lihat tuh orang ruku, Bapak camit aja. Nggak perlu pedomani apa-apa, nggak perlu 3 kali mau terserah Bapak. Terus kalau Bapak lihat orang sujud, Bapak berzikir aja. Dan kalau Bapak lihat orang duduk, ya sudah, Bapak tinggal berdoa kepada Allah. Insya Allah akan sembuh kan gitu. Iya. Karena apapun yang dilakukan orang itu judulnya tetap aja doa, Pak. Iya. Ya. Jadi tidak ada perbedaan kita di mata Allah, Pak. Ya. Bapak wajib juga baca yang 4 itu. Fardunya Bapak tetap dapat. Nggak ada yang bebas dari fardu, Pak. Cuma bebas dari sunat. Meskipun orang itu berdiri, sholat itu wajibnya bukan pada berdiri. Meskipun orang itu duduk, sholat itu wajibnya nggak diduduk. Sholat itu wajibnya ketemu Allah, Pak. Ya, orang ketemu Allah boleh lagi baring, boleh lagi duduk. Nah, itu kan semangat, Pak, nanti nggak ketemu Allah kan gitu. Nah, itu muawin, pembantu imam. Laksanakan begitu. Ini enggak pasang kursi roda, apalagi yang sakit ini orang kaya. Itu malah di depan. Nggak ada artinya mau di depan mau di belakang sama aja, kita naik pesawat nyampe nya juga sama.
nggak ada yang dulu depan duluan sampai, emang dia loncat turun apa? Nah sama, ya. Di masjid itu di mata Allah itu sama. Yang berperan di situ rohani dan rabbani, dan itu bisa dilakukan dengan siapapun. Yang bekerja di situ rohani, gitu. Paham? Insyaallah. Insyaallah. Ya, baik para jemaah sekalian, mudah-mudahan muzakarah kita yang kita sampaikan tadi bisa menjadi suatu amalan dan bisa berbagi ilmu dimanapun berada. Oh, mungkin orang petugas masjidnya tidak sempat atau tidak bisa mengarahkan, datangi saja. Kalau kebetulan umpamanya lagi satu masjid, ya sudah samperin orang yang sakit itu. Nah, ya, jadi tidak perlu tunggu orang masjidnya, gitu. Ya, atau mungkin keluarga salah satu ada yang mengalami, entah saudara teman, entah orang tua teman kita. Ya kita berbagi ilmu, gitu ya. Insyaallah. Tepat selera dalam Islam ya. Jangan tidak mau tahu. Kenapa? Kamu dan orang sakit itu sama-sama umat Allah. Kita memperhatikan orang itu karena Allah, gitu aja ya. Nah, insyaallah. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan muzakarah kita malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan karunia rahmah dan hidayahnya kepada kita, dan diberikan syafaat dan derajat bagi kita untuk mendapatkan sholat yang sebenar-benarnya, dan diberikan kemudahan dalam belajar dan menuntut ilmu. Insyaallah. Baik para jemaah sekalian, sebelum kita menutup daripada muzakarah kita, mari kita bermunajat 3 kali kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji tadi itu mendapatkan semua umat wahyunya. Mudah-mudahan umat dapat ilhamnya. Orang yang tidak tahu tiba-tiba Allah kasih tahu. Nah itu, ya Allah ya Mawjudun, ya Allah ya Maksudun, ya Allah ya Bakir, ya Allah ya Ma'bud 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Maksudun, ya Allah ya Maksudun, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Ma'bud, ya Allah ya Mawjud, ya Allah ya Maksud, ya Allah ya Batin, ya Allah ya Rabbud, ya Allah ya Maud, ya Allah ya Maksud, ya Allah ya Madin, ya Allah ya Majud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.